Kerjaan nyinyir kalau tidak ada solusi, mending kami diam saja deh. Ditulis X Hardy di siword.com. Setiap aturan atau kebijakan pasti akan menuai pro dan kontra. Makanya, tidak ada satupun kebijakan yang bisa menyenangkan bagi semua pihak. Ini sudah pasti. Yang paling penting, kebijakan tersebut terbaik dan bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya soal PPKM darurat yang telah diberlakukan selama beberapa hari ini. Tentu masih ingat dengan kami? Ya, mereka adalah kelompok yang kontra kepada pemerintah yang cenderung berisi para kumpulan barisan sakit hati. Di masa awal pendiriannya, kami cukup agresif dan aktif eksis di media dengan membuat serangkaian manuver yang sensasional. Dengan membuat branding gerakan moral, mereka ingin menyelamatkan negeri ini, katanya. Kali ini mereka juga mengomentari soal PPKM darurat. Menurut mereka, penetapan keadaan darurat seperti dalam PPKM darurat dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Keadaan darurat dalam PPKM harusnya diputuskan berdasarkan undang-undang atau sekurang-kurangnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Namun yang terjadi pada penetapan PPKM darurat ini, pemerintah hanya menggunakan landasan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 2021. Pemerintah Jokowi terkesan seenaknya dan sudah menjadi kebiasaan mempermainkan hukum. Ujar kami sejawa. Coba pikirkan lagi yang tadi kita katakan soal kebijakan yang tidak bisa menyenangkan bagi semua pihak. Inilah salah satu buktinya. Banyak yang ingin negara ini lockdown. Ketika pemerintah tidak bersedia melakukannya dengan berbagai pertimbangan tentunya. Pemerintah kemudian dihujat dan dikritik. PPKM darurat juga ini dikritik oleh kelompok kami ini. Ya, jadi kami maunya apa? Mau lockdown atau new normal? Namanya juga darurat. Ini terkait lonjakan kasus wabah pandemi COVID-19 yang begitu signifikan. Berkali lipat jumlahnya dibandingkan bulan-bulan yang lalu. Jadi kalau harus diputuskan berdasarkan undang-undang atau Perpu, kapan siapnya? Sementara itu, kasus harian terus melonjak. Mau jadikan undang-undang, kita rasa pasti tidak ada waktu lagi. Menurut mereka, tanpa dasar undang-undang itu sangat keliru jika Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi dalam PPKM darurat. Jika PPKM darurat substansinya adalah karantina wilayah, maka sesuai pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi orang-orang dan makanan hewan. Pemerintah Joko Widodo menganggap masyarakat tidak paham hukum dan bisa saja dibodohi. Istilah PPKM darurat ini sebenarnya bersiasat licik dengan menghindar dari kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Ujar kami sejawa. Lalu siapa yang dibodohi rakyat? PPKM darurat ini untuk kebaikan bersama meskipun ada dampak negatif dan banyak warga yang juga terdampak. Kita hanya berharap PPKM darurat cukup sekali ini saja dan diharapkan pandemi bisa melandai. Kalau PPKM darurat dianggap sebagai kelicikan pemerintah, lantas kami menawarkan solusi apa? Jadi kita rasa tidak ada. Karena sejatinya mereka seperti tukang nyinyir yang sama sekali
tidak membantu pemerintah, hanya mencari celah untuk memancing perhatian publik dan pemerintah. PPKM ini bukan lockdown total. Orang masih bisa keluar masuk wilayah dengan memenuhi sejumlah syarat tertentu. Sedangkan kalau lockdown, tidak ada yang boleh keluar rumah atau masuk ke beberapa wilayah. Aktivitas pun dilarang. Warga dilarang keluar rumah, contohnya lockdown yang di Wuhan di awal tahun 2020 pandemi yang lalu. Pemerintah memang berkewajiban memenuhi kebutuhan warganya selama masa lockdown. Jadi tak usah pusingkan apa maksud dan maunya mereka. Karena kami, kalau kita lihat orang-orang di balik kelompok ini, maka kalian sudah tahu apa yang biasanya mereka lakukan secara politis, yaitu nyinyir kepada pemerintah. Mungkin pula jangan berharap mereka bakal tawarkan solusi. Jangan harap. Mereka hanya memancing sensasi lewat pernyataan yang tidak nyambung. Ya, seperti di film-film, saat negara dilanda masalah besar atau bencana, kedua pihak berseteru pun akan bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu. Tonjok-tonjokan dihentikan dulu untuk sementara waktu. Dilanjutkan nanti saja kalau masalah sudah beres. Namun, di sini berbeda. Saat negara dilanda masalah, ada kubu yang malah terlihat bahagia dan senyum-senyum sumringah. Mereka hanya bisa membuat kisru dengan melintir isu tersebut. Bukan demi rakyat, bullshit. Bukan pula demi menyelamatkan negara. Omong kosong, tetapi untuk menguntungkan kelompok sendiri dengan memprovokasi massa, menghasut, dan membuat pernyataan yang gaduh. Tidak ada niat untuk bahu-membahu dengan pemerintah. Ibarat ada orang yang tenggelam, bukannya mengulurkan tangan, malah menginjak kepalanya agar makin tenggelam dan tak naik lagi dari permukaan air. So, bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.